البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di muka surat 32 dari catatan kaki. Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap permisalan kaum mukminin. Beliau mengatakan di sini wa qauluhu wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Dan juga dari apa yang mereka bakar di dalam api. Kata beliau, hadza huwal masalus tsani. Ini adalah permisalan kedua untuk seorang mukmin. Wa huwa ma yusbaku finnar, sesuatu yang dibakar di dalam api. Dibakar bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk dijernihkan, untuk disaring, untuk dimurnikan. Min zahabin aw fiddah, berupa emas atau perak, ibtigha hilyah, untuk mencari perhiasan. Liyuj'ala hilyatan, untuk dijadikan sebagai perhiasan. Au nuhasan au hadidan, atau mungkin dia bukan emas dan perak, tetapi logam-logam yang lain seperti nuhas. Kalau nuhas di Indonesia dipanggil kuningan, tapi boleh jadi tembaga juga karena memang warnanya sama ya. Atau besi, bukan untuk perhiasan tetapi untuk berbagai keperluan. Fayuj'alu mata'an, lalu bahan logam tadi dibuat menjadi berbagai perkakas, berbagai perlengkapan. Fa innahu ya'luhu zabadun min, karena dia akan diliputi oleh zabat, yaitu buih dari besi tadi. Ketika dibakar, buihnya akan muncul itu dari bagian dalam, muncul ke permukaan. Kama ya'lu dzalika zabadun min, sebagaimana dzalika, dohirnya kembali ke yang pertama, kembali ke banjir itu, air bah yang didominasi oleh buih juga, yaitu di atasnya ada buih, ditutupi oleh buih dari wadi atau lembah tersebut. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batil, seperti itulah Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Maksudnya bagaimana? Untuk jiwa seorang mukmin yang dipermisalkan bagaikan lembah, bagaikan sebidang tanah, ketika tertimpa air hujan, maka air hujan itu akan membersihkan tanah itu, akan menghilangkan kotoran-kotoran, menghilangkan juga buih-buihnya. Seperti itu pula jiwa seorang mukmin, ketika disirami oleh wahyu, maka dia akan menjadi jernih dan bersih. Syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dan kotoran-kotoran akan hilang. Keraguan-keraguan juga akan sirna ketika mendapatkan pengajaran dari penguasa alam semesta. Demikian pula yang ini, yaitu jiwa seorang mukmin itu digambarkan bagaikan logam, mungkin besi atau perak atau emas atau tembaga dan sebagainya itu. Ketika dibakar, apa maknanya dibakar di sini? Didatangkan kepada dia ayat-ayat yang berisi peringatan, yang berisi ancaman, yang berisi yaitu untuk menakut-nakuti dia. Maka akan keluar juga dari dia kotoran-kotoran, sehingga yang tersisa adalah jiwa yang sangat bersih, sebagaimana emas yang setelah dibakar dia akan menjadi murni dan bagus. Baik. Maka seperti itulah Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Baik. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Katakanlah, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti sirna. Ketika datang wahyu di hati seorang mukmin, maka dia tahu ini kebenaran dan kebenaran itu menetap di dalam jiwa dia. Kebatilan akan hilang, akan sirna dari hati dia. Idza jtama'a la sabata lil batili wa la dawamalah. Apabila keduanya berkumpul di dalam hati seorang mukmin, maka kebatilan tidak akan memiliki kekukuhan dan tidak akan memiliki kelestarian, tidak akan kekal. Kenapa? Dia dihantam oleh air yang sangat bagus tadi itu, dicuci. Kama anna zabada la yasbutu ma'al ma'. Sebagaimana buih itu tidak akan menetap ketika ada air. Wala ma'adz-dzahabi wa nahwi. Demikian pula bersama dengan emas. Semula kotoran menempel dengan emas, menempel di emas ketika ditemukan di dasar sungai atau di perut bumi dan sebagainya. Setelah dibakar maka buihnya akan hilang, kotorannya akan lepas. Mimma yusbaku finnar, dari logam-logam yang dimurnikan di dalam api. Bal yadhabu wa yatmahil, bahkan dia akan hilang dan sirna. Walidha qal, maka dari itu Allah berfirman, fa ammazabadu fayadhabu jufa'a. Adapun buih maka dia akan pergi dan lenyap. Jufa yaitu apa? Pergi menjauh. Iya, jufa artinya menjauh. Wala yungtafa'u bih, tidak diambil manfaatnya. Iya, manfaatnya apa? Buih yang dibawa banjir, bukan buih dari sabun cuci yang bagus untuk mainan, bukan. Bal yatafarraqu wa yatamazzaq, bahkan dia akan tercerai-berai dan akan terpecah belah buih-buih tadi itu. Wa yadhhabu fi janibail wadi, dia akan pergi di kedua tepi lembah. Wa ya'laqu bisyajar, dia akan menempel di pepohonan. Wa tangsifuhur riyah, dia akan dikeringkan oleh angin. Tayyib, dia akan hilang, tak ada gunanya dan tidak ada nilainya sama sekali. Wa kadzalika khabasudz dzahabi wal fiddati wal hadidi wan nuhas. Demikian pula kotoran emas, perak, besi dan tembaga, yadhhab, dia akan hilang. Wala yarji'u minhu syai', tidak akan kembali sedikit pun dari kotoran itu, tidak akan kembali ke emas tadi. Kalaupun suatu saat emas itu akan kotor lagi, itu bukan karena kotoran yang pertama, tapi kotoran yang lain di tempat yang lain setelah sekian tahun dan sebagainya. Wala yabqa illal ma, tidak ada yang tersisa kecuali air yang di lembah itu. Itulah yang diambil manfaatnya untuk pengairan, untuk minum, untuk menanam ini dan itu dan seterusnya, keperluan yang banyak. Bahkan sekitar jadi pemandangan pun indah sekali. Lembah yang di dekatnya itu ada air sungai yang jernih, air sungai yang di puncak gunung. Dulu saya waktu kecil ketika naik ke Gunung Muria, lihat pemandangan yang seperti itu. Di tepi lembah, di tepi lereng, dan juga di tepi jalan ada air sungai yang sangat jernih. Sekedar pemandangan saja bagus, ketika dipegang sejuk dan sedap dan seterusnya. Inilah yang bermanfaat bagi manusia dan dia yang kekal di situ. Wa dzalika dzahabu wa nahwuh yuntafa'u bih. Emas tadi setelah dimurnikan dan barang-barang yang lain, dia akan diambil manfaatnya. Walihadza qol. Nah, di sini ada hikmah, berarti apa? Seorang mukmin setelah dicuci dia jadi bersih, dia jadi lebih tinggi nilainya daripada ketika masih berkumpul dengan kotoran-kotoran dan kerak-kerak dengan karat-karat dan seterusnya itu. Setelah dibersihkan jadi sangat bermanfaat dan bernilai tinggi. Walihada qal wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Maka dari itu Allah berfirman, adapun sesuatu yang bermanfaat bagi manusia maka dia akan kekal di bumi. Kadzalika yadribullahul amsal. Seperti itulah Allah membuat permisalan-permisalan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas.
dan permisalan-permisalan itu kami buat untuk umat manusia. Wa ma ya'tiluha illal alimun. Namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, kuntu idza qara'tu masalan minal Qur'an, saya dulu apabila membaca satu permisalan dari Al-Qur'an, falam afham, lalu saya tidak memahaminya, bakaitu ala nafsi, saya menangisi diri saya sendiri. Li'anna Allah Ta'ala yaqul wa ma ya'tiluha illal alimun. Karena Allah Ta'ala berfirman, tidak ada yang memahaminya kecuali orang alim. Berarti apa? Dia menangis karena dia belum menjadi orang alim. Tidak seperti orang awam zaman sekarang, diajak mengaji malah ketakutan. Nanti kalau semua orang jadi alim, jadi ulama, siapa yang mengurus ketentaraan, siapa yang mengurus kedokteran, siapa yang mengurus pertanian, siapa yang mengurus kejuruteraan. Seakan-akan dia takut sekali, dunia akan sengsara kalau semua orang jadi ulama. Padahal belum tentu. Ketika 100 orang didakwai, kemudian 1/10-nya mau ngaji, itu belum tentu. Yang mengaji pun belum tentu 1/10-nya jadi ulama. Tapi orang awam sudah takut sekali, dunia akan sengsara kalau semua orang jadi ulama. Padahal satu aja belum tentu dalam satu negara itu ulama yang betul-betul ulama. Tapi mereka sudah ketakutan. Padahal orang dulu, mereka kalau tidak jadi orang alim, mereka menangis dan sedih. Baik. Kita kembali kepada pembahasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, masuk muka surat 33. Syabbahal wahyalladzi anzalahu lihayatil qulub wal asma'i wal absar. Allah mempermisalkan wahyu yang dia turunkan demi kehidupan hati, kehidupan pendengaran dan penglihatan, bil ma'il ladzi anzalahu lihayatil ard, bagaikan air atau dengan air yang Allah turunkan untuk kehidupan bumi, kehidupan tanah, bin nabat, dengan apa? Berbagai tanaman itu. Wa syabbahal quluba bil audiyah. Allah mempermisalkan hati-hati umat manusia itu dengan lembah-lembah, yaitu dengan tanah. Fa qalbun kabir yasa'u ilman azima. Hati yang besar, dia akan mampu menampung ilmu yang besar. Kawadin kabirin yasa'u ma'an katsira. Seperti lembah yang besar mampu menampung air yang banyak. Wa qalbun shaghir innama yasa'u bihasabih. Sementara hati yang kecil, dia hanyalah mampu menampung sesuai dengan kadarnya. Kalau wadi shaghir, seperti lembah yang kecil. Ya, ada cawan besar, cawan kecil, ada pinggan besar, pinggan kecil. Semakin besar, semakin banyak yang mungkin dia tampung. Fasalat audhiyatum biqadariha. Lalu lembah-lembah mengalirkan banjir sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadar air yang mampu dia tampung. Baik. Wahtamalat qulubun minal huda wal ilmi biqadriha. Hati-hati itu, hati umat manusia mampu memikul hidayah dan ilmu sesuai dengan kadarnya. Wa kama anna sayla idza khalatal ard, sebagaimana air bah itu apabila bercampur dengan tanah, wa marra 'alaiha, dan dia melewati sebidang tanah, ihtamala ghusa'an wa zabada, dia akan membawa buih dan gelembung-gelembung. Itu apa? Ya, gelembung yang tersia-sia, itu buih yang tak berguna. Fakadzalikal huda wal ilm, maka seperti itulah hidayah dan ilmu. Idza khalatal qulub, apabila telah bercampur dengan hati. Baik. Asara ma fiha minasyahawati wasyubuhat, dia akan menggerakkan, dia akan menggetarkan. Asal dari asara itu dari apa? Isaratul hubar, yaitu abu yang digerak-gerakkan sehingga berhamburan dan beterbangan. Dia akan membuat berhamburannya syahwat-syahwat dan syubhat-syubhat, liyuqli'aha, untuk mencabutnya, wa yudhibaha, dan menghilangkannya, kama yusiru dawa'u waqta syurbihi minal badan,
sebagaimana obat-obatan ketika dia diminum, dia akan mengobarkan apa yang ada di dalam badan, akhlatoh, campuran-campurannya. Membuat apa? Membuat kotoran-kotoran, penyakit-penyakit itu dibunuh, lalu dibawa kembali oleh darah untuk dibuang, dibawa ke mungkin ke ke peluh, atau dibawa lewat muntahan, atau dibawa lewat air kencing dan seterusnya. Tidak dibiarkan ada di dalam badan. Ini diantara fungsi obat-obatan, dan itulah hidayah, dan itulah wahyu. Fayatakaddaru biha syaribuha. Lalu orang yang meminumnya jiwanya akan terasa keruh, namanya sedang bergolak, penyakit sedang dilawan. Makanya biasanya orang akan sedikit demam, akan sedikit pening, akan sedikit mual-mual, nak tidur dulu karena badan memang sedang bergolak. Wahiyya min tamami naf'id dawa. Ini termasuk dari kesempurnaan manfaat dari obat. Demikian pula manfaat dari air hujan itu. Tidak masuk ke tanah lalu diam saja, namun dia akan keluar membawa sampah-sampah, dia akan membawa pergi sampah-sampah dan seterusnya, sambil kemudian menetap di bumi sebagai apa? Sumber air yang bagus. Kemudian kata beliau, fa innahu azaraha, karena obat itu akan menggerakkan atau akan mengobarkan campuran-campuran tadi, membuat apa? Yaitu bergolak dan pergi. Liyadhhaba biha, untuk menghilangkannya. Fa innahu la yujami'uha wa la yusyarikuha. Karena obat tidak akan mau berkumpul dengan penyakit, pasti dia akan berusaha membuang penyakit itu, dan tidak akan mau berserikat dengan penyakit di dalam suatu badan, dia akan berusaha mengusir penyakit. Baik. Wa hakadha yaqribullahul haqqa wal batil. Dan demikianlah Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Baik. Sebenarnya ada pembahasan yang lebih panjang tentang kandungan ini, tetapi itu dibahas dalam ad-da'u wad-dawa tentunya. Ilahuna wallahu a'lam.